Jerman telah menjadi salah satu pendukung terbesar Ukraina selama perang negara itu dengan Rusia sejauh ini, dengan memberikan bantuan sipil dan militer senilai miliaran euro. Namun Berlin baru saja meningkatkan dukungannya ke tingkat yang sama sekali baru, menawarkan sesuatu kepada Kiev yang telah lama diinginkannya, yaitu menjadi bagian dari Uni Eropa. Ini bisa mengubah segalanya, meningkatkan kekuatan dan pengaruh Ukraina, sementara Rusia dan Vladimir Putin jadi benar-benar tak berdaya. Dukungan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan secara resmi disampaikan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz melalui surat kepada pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Antonio Costa. Surat tersebut dibagikan kepada kantor berita pada hari Kamis 21 Mei dan segera dibagikan ke seluruh dunia. Merz memulai dengan mengakui fakta sulit bahwa Ukraina kemungkinan besar tidak akan bisa menjadi anggota penuh Uni Eropa dalam waktu dekat. Jelas, kita tidak akan menyelesaikan proses aksesi dalam waktu dekat, karena banyak rintangan dan kompleksitas politik dalam ratifikasi. Itu bukan kabar yang diinginkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang sejak awal perang dengan Rusia telah mendorong negaranya masuk Uni Eropa. Beberapa hari setelah invasi, Ukraina resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Uni Eropa. Volodymyr Zelensky menyarankan prosedur khusus untuk mempercepat proses aksesi. Beberapa pemimpin Eropa bersedia memenuhi permintaan ini dengan banyak negara mendukung aksesi dipercepat agar Ukraina segera mendapat hak istimewa Uni Eropa. Meski begitu, para penguasa tertinggi menyerukan ketenangan dan mengingatkan perubahan tak bisa terjadi seketika. Von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, mendukung Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, namun memperingatkan prosesnya akan memakan waktu. Beberapa bulan kemudian, Ukraina diminta memberikan informasi tertentu. Pada akhir Juni 2022, Dewan Eropa memberi Ukraina status negara kandidat, sejajar dengan Albania, Moldova, Serbia, dan Turki. Namun, jika Ukraina berharap akan ada penyelesaian cepat yang serupa untuk proses aksesi secara keseluruhan, mereka akan sangat kecewa. Baru pada Desember 2023, Dewan Eropa secara resmi memutuskan untuk membuka negosiasi aksesi dengan Kiev, dan negara itu harus menunggu 6 bulan lagi agar negosiasi tersebut benar-benar dimulai. Seiring waktu, Ukraina kini semakin dekat dengan keanggotaan Uni Eropa yang mereka idamkan, mengikuti jejak Estonia, Latvia, dan Lituania, bekas Republik Soviet yang sudah bergabung dengan Uni Eropa. Namun, pada Juni 2025, Hungaria di bawah Viktor Orban yang dikenal sebagai sekutu Putin di Uni Eropa memblokir pembicaraan aksesi Ukraina. Meskipun Orban sudah digulingkan, masih banyak tanda bahwa keanggotaan penuh masih jauh. Merz sendiri misalnya mengatakan pada Juli tahun lalu bahwa prosesnya bisa memakan waktu beberapa tahun, sementara von der Leyen mengatakan bahwa negara tersebut berpotensi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2030 jika mampu mempertahankan kecepatan reformasi yang sedang berlangsung yang memang diperlukan untuk memenuhi standar ketat Uni. Ukraina tidak ingin menunggu selama itu, dan para pemimpin seperti Merz telah memikirkan solusi alternatif untuk membantu Ukraina makin mendekati ambisinya. Ini membawa kita kembali ke surat tersebut. Setelah mengakui bahwa keanggotaan penuh mungkin masih cukup jauh, Merz kemudian menulis, "Apa yang saya bayangkan adalah solusi politik yang segera membawa Ukraina jauh lebih dekat dengan Uni Eropa dan institusi intinya." Dia merinci rencananya, yakni memberi status anggota Asosiasi Uni Eropa kepada Ukraina sebagai pengaturan sementara sebelum aksesi penuh resmi terjadi. Perlu dicatat, keanggotaan asosiasi belum diatur dalam regulasi Uni Eropa saat ini. Jadi, Merz pada dasarnya menyarankan agar Uni Eropa menciptakan kelas keanggotaan baru khusus untuk Ukraina, meskipun secara teori bisa juga digunakan untuk negara lain di masa depan. Kanselir lalu merinci hal-hal yang menurutnya perlu ada dalam status baru ini. Lebih spesifik lagi, dia mengatakan bahwa seorang anggota asosiasi harus dapat menikmati hak dan perlindungan tambahan dibandingkan dengan negara kandidat aksesi biasa, sambil juga memiliki kewajiban tambahan yang harus dipenuhi agar benar-benar mendapatkan hak dan perlindungan tersebut. Di antara hal-hal lainnya, Merz menyatakan bahwa sebagai anggota asosiasi, Ukraina dapat diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Uni Eropa tanpa hak suara. Itu sudah merupakan hal yang sangat besar, karena di tempat-tempat inilah pemerintah negara-negara Uni Eropa benar-benar berkumpul untuk membuat keputusan-keputusan besar. Disitulah mereka berkoordinasi mengenai sanksi terhadap Rusia misalnya, atau mendiskusikan cara terbaik untuk membantu Ukraina melalui bantuan militer atau kemanusiaan.
Di sana mereka juga berdebat dan memutuskan banyak hal penting yang memengaruhi Ukraina kini dan nanti, seperti kebijakan energi, pendanaan rekonstruksi, serta strategi diplomatik. Jika Ukraina hadir dalam pertemuan itu, pejabat Kiev bisa langsung memengaruhi dan membentuk diskusi, tak hanya mengandalkan sekutu untuk mewakili dan berharap hasil terbaik. Mereka juga akan mendapat akses yang lebih cepat dan lebih langsung ke intelijen tentang operasi Uni Eropa dan keputusan politik besar yang dibahas para pemimpin, serta kesempatan melobi menteri dan pemimpin langsung. Hal ini dapat memberi Ukraina pengaruh lebih dalam memutuskan hal penting seperti sanksi terhadap Rusia dan rencana pengadaan senjata. Misalnya, jika Uni Eropa memperdebatkan cara terbaik menyita atau membekukan aset Rusia, pejabat Ukraina bisa langsung menjelaskan dampak langkah itu di medan perang dalam diskusi yang sedang berlangsung tanpa harus memakai saluran diplomatik alternatif yang lebih lambat dan kurang efektif. Ini akan jadi perubahan besar dari sistem sekarang, karena meski Ukraina punya banyak teman di Eropa, Ukraina belum benar-benar ikut dalam pengambilan keputusan penting. Keanggotaan asosiasi Merz memberi Kiev kursi di meja perundingan, bukan sekedar keuntungan jangka pendek. Anggota baru Uni Eropa seringkali harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengikuti rapat dan mempelajari bagaimana cara kerja Brussel yang sebenarnya. Mendapatkan pijakan sejak sekarang akan membantu pejabat Ukraina menjadi lebih akrab dengan praktik dan kebijakan pengambilan keputusan Uni Eropa, sehingga mengurangi gesekan ketika keanggotaan nantinya benar-benar terwujud. Merz menyarankan Ukraina bisa mendapat manfaat dari integrasi bertahap ke anggaran Uni Eropa. Para analis menilai ini bisa memberi akses ke program dan mekanisme keuangan Uni Eropa dengan manfaat potensial yang sangat besar. Perang sangat mahal dan Ukraina terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk mempertahankan wilayahnya melawan serangan Rusia serta mengembangkan senjata dan pertahanan baru selama perang. Negara itu juga menghadapi tagihan besar akibat kerusakan kota, wilayah, dan infrastruktur utama selama bertahun-tahun, dengan beberapa daerah mengalami keruntuhan ekonomi parah. Akses yang lebih luas ke anggaran Uni Eropa bisa membantu Ukraina memperoleh dana untuk rekonstruksi, pengembangan infrastruktur, dukungan industri, dan transportasi. Ukraina telah menerima bantuan keuangan besar dari sekutu Eropa, namun seringkali masih bergantung pada pinjaman dan paket bantuan khusus, bukan dukungan langsung dan terintegrasi dari anggaran Eropa. Dalam jangka panjang, ini bisa sangat membantu perekonomian negara yang terpukul. Kita sudah melihat sendiri dampak luar biasa yang bisa diberikan anggaran Uni Eropa pada negara-negara lain, di mana dukungan keuangan Eropa secara nyata telah mentransformasi perekonomian Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik untuk menyebut beberapa contoh utamanya. Dana digunakan membangun jalan, rel kereta api, pelabuhan, serta meningkatkan infrastruktur digital, pendidikan, riset, dan pertahanan. Bagi Ukraina, akses keuangan sebesar itu bisa membantu membangun kembali wilayah-wilayah yang rusak akibat perang, serta meningkatkan atau memodernisasi beberapa industri negara yang selama perang agak terabaikan atau tertinggal, serta memperkuat integrasi dengan rantai pasok Eropa, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem era Soviet lama. Ini hanya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan prospek PDB ke depan. Namun ini baru awal. Rencana Merz juga menawarkan manfaat besar yang bisa sangat memengaruhi peluang kemenangan Ukraina dalam perang ini. Sebelum membahas itu, inilah alasan kami membuat The Military Show, menjelaskan bagaimana kekuatan benar-benar bekerja. Jika baru di sini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kanselir Jerman juga merasa bahwa jika Ukraina diberikan status anggota asosiasi, itu harus mencakup kemampuan untuk mengaktifkan pasal 42.7 dari Perjanjian Uni Eropa tentang bantuan dan pertahanan bersama. Pasal 42.7 hampir seperti versi Uni Eropa dari pasal 5 NATO, yang menyatakan bahwa jika satu negara anggota diserang, semua anggota lainnya harus datang membantu. Ini secara jelas menyatakan jika sebuah negara anggota menjadi korban agresi bersenjata di wilayahnya, negara-negara anggota lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan segala cara yang mereka miliki. Setelah negara anggota mengaktifkan pasal ini, tak perlu diskusi formal, keputusan, atau suara bulat dari Dewan Eropa. Semua negara anggota seharusnya bersatu mendukung negara yang terdesak itu. Menurut Merz, ini akan memberi jaminan keamanan signifikan bagi Ukraina, baik manfaat langsung maupun jangka panjang. Ini juga mengirim pesan jelas ke Moskwa bahwa mereka kini berperang dengan seluruh Eropa, bukan hanya Ukraina.
Sebenarnya hal ini sudah lama terjadi karena negara-negara Uni Eropa dan negara lain di luar aliansi seperti Inggris telah mendukung Kiev sejak awal konflik. Namun, ini akan membawa situasi ke level berbeda karena negara Uni Eropa tak lagi sekedar sukarela membantu Ukraina, tapi diwajibkan. Ini tidak berarti pasukan Uni Eropa akan langsung terlibat perang. Kita tak akan melihat pasukan Inggris, Jerman, atau Prancis di garis depan, sebab artikel itu menegaskan tiap negara bebas menentukan bantuan yang diberikan. Negara netral seperti Irlandia bisa memberi dukungan non-militer, sedangkan negara lain membantu intelijen, logistik, dan dukungan ekonomi. Negara dengan anggaran militer dan industri pertahanan besar seperti Prancis dan Jerman bisa menawarkan mulai dari tank, kendaraan tempur infanteri, pertahanan udara, hingga amunisi. Ini sudah terjadi, tapi rencana MERS bisa meningkatkannya secara signifikan. Sementara itu, Rusia harus khawatir tentang apa yang akan terjadi akibat keputusan ini, karena setiap agresi lanjutan di Ukraina dapat diperlakukan sama seperti invasi ke Uni Eropa itu sendiri, yang dapat memicu respons yang mungkin sulit dihadapi oleh mesin perang Kremlin. Pelindungan seperti ini sangat berharga bagi Ukraina dalam jangka panjang. Zelensky telah dalam puluhan kesempatan menekankan pentingnya jaminan keamanan. Dia sering mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan damai yang disetujui kecuali Ukraina memiliki semacam jaminan yang jelas bahwa perang ini tidak akan terulang kembali dan bahwa Putin tidak akan diizinkan untuk sekedar menghabiskan beberapa tahun membangun kembali angkatan bersenjatanya sebelum mencari alasan lain untuk menyerang lagi. Presiden Ukraina mungkin pernah berharap jaminan keamanan itu datang lewat keanggotaan NATO. Peluang negara itu bergabung dengan aliansi tersebut makin kecil, karena Presiden AS Donald Trump berulang kali menolak gagasan Ukraina masuk NATO. Pilihan terbaik berikutnya adalah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa yang tampaknya lebih realistis. Jika rencana MERS berhasil, negara bekas Uni Soviet itu bisa diperlakukan sebagai anggota de facto lebih cepat dari perkiraan. Ini memberi Zelensky jaminan untuk melangkah dengan percaya diri dan memperingatkan Putin bahwa agresi lanjutan tidak akan ditoleransi. Ini bisa membuat Ukraina lebih kuat saat pembicaraan damai berikutnya, membantu Kiev merundingkan kesepakatan yang sesuai dengan aspirasinya, termasuk mengakhiri pertempuran dan memulihkan seluruh wilayah yang diduduki. Ke depan, jaminan keamanan ini juga bisa menguntungkan ekonomi Ukraina. Karena bahkan sekarang, ketika industri pertahanan dalam negeri Ukraina semakin berkembang, para investor masih berhati-hati untuk terlibat dengan perekonomian negara tersebut. Bahkan jika perang berakhir, mereka akan selalu takut akan invasi lain yang bisa membuat negara itu kembali terjerumus ke dalam kekacauan. Jika Ukraina memiliki kerangka keamanan yang didukung Uni Eropa dan negara anggota berjanji mendukung dan melindunginya, hal ini akan menenangkan investor. Lebih banyak perusahaan asing mungkin akan berinvestasi di Ukraina, sehingga lebih banyak pabrik dan bisnis dapat dibangun. Ini berarti lebih banyak lapangan kerja, pertumbuhan PDB lebih besar, serta insentif bagi banyak pengungsi Ukraina untuk kembali pulang saat perang usai dan memulai hidup baru. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang telah kita lihat di tempat lain. Setelah bergabung dengan Uni Eropa, negara-negara seperti Polandia dan negara-negara Baltik menjadi lebih makmur dan lebih menarik bagi para investor dari seluruh dunia. Di atas semua manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, Merz juga menyarankan bahwa Ukraina bisa diberikan semacam peran asisten pelapor di Mahkamah Keadilan Uni Eropa. Negara tersebut hanya akan berperan yudisial tingkat rendah di struktur pengadilan Eropa. Hal ini memang tidak langsung menguntungkan tentara di garis depan, namun tetap penting karena membantu Ukraina berintegrasi ke sistem hukum Eropa dan menyesuaikan diri dengan standar yudisial Uni Eropa. Dalam jangka panjang, ini membantu negara melanjutkan ambisi menjadi anggota penuh Uni Eropa karena negara kandidat harus mematuhi aturan dan standar ketat. Ukraina telah mengalami kesulitan di masa lalu dengan masalah yang berkaitan dengan korupsi, pengaruh oligarki di tingkat kekuasaan tertinggi, dan masalah reformasi hukum. Dengan hubungan lebih erat dengan Eropa, Ukraina lebih mudah menyesuaikan pengadilannya dengan standar Uni Eropa. Itu penting karena Ukraina ingin menjadi anggota penuh Uni Eropa, namun proses ini diperkirakan masih akan memakan waktu beberapa tahun. Ukraina telah bekerja keras untuk mengatasi beberapa masalah dan menyesuaikan diri dengan standar supremasi hukum yang diperlukan untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi masih belum memenuhi harapan di beberapa bidang tertentu. Kesepakatan MERS akan mempercepat pemberian jaminan untuk Ukraina dan mempermudah proses aksesi. Ini kemenangan jangka pendek dan panjang bagi Ukraina, sekaligus pukulan bagi Rusia. Pada saat yang sama, ada beberapa catatan penting. Merz mengatakan,
Setiap keanggotaan asosiasi harus memiliki mekanisme snapback agar status negara bisa dicabut jika Kiev mundur dari proses aksesi atau gagal menegakkan nilai-nilai fundamental Uni Eropa menurut Merz. Dengan kata lain, negara tersebut harus terus melanjutkan jalur yang telah diikutinya sejauh ini, menunjukkan komitmen yang jelas untuk memenuhi standar Uni Eropa dan berusaha sebaik mungkin mematuhi semua aturan dan regulasi yang diperlukan. Jika tidak, negara itu akan dikeluarkan. Untungnya, hal ini tampaknya tidak akan terjadi. Meski negara itu masih longgar di beberapa bidang dan sedang berperang, yang tentu membuat semuanya lebih sulit, menurut Komisi Eropa, negara tersebut telah menunjukkan kapasitas mengesankan dalam melaksanakan reformasi. Negara tersebut telah mencatat kemajuan signifikan dalam sistem peradilan dan ekonomi pasarnya, sekaligus berupaya mengatasi korupsi dan pencucian uang, serta memberikan lebih banyak hak kepada minoritas nasional. Semua ini penting untuk rencana keanggotaan asosiasi jangka pendek dan ambisi keanggotaan penuh jangka panjang negara tersebut. Satu-satunya catatan lain dari proposal ini adalah bahwa hal ini bisa dianggap sebagai cara bagi Uni Eropa untuk menunda atau bahkan mundur dari pemberian keanggotaan penuh kepada Ukraina di masa depan. Karena mereka bisa berargumen bahwa status keanggotaan asosiasi sudah cukup untuk kebutuhan negara tersebut. Namun Merz dan pejabat Uni Eropa lainnya telah berulang kali menegaskan bahwa rencana untuk menjadikan Ukraina anggota Uni Eropa pada akhirnya masih tetap dipertahankan. Rencana Merz bukan untuk menggantikan proses aksesi penuh, melainkan solusi sementara agar Ukraina mendapat dukungan dan hak tambahan untuk memperkuat posisinya dalam perang. Seperti ditulis Merz, usulan saya mencerminkan situasi Ukraina, negara yang sedang berperang. Ini akan membantu memfasilitasi pembicaraan damai yang sedang berlangsung sebagai bagian dari solusi damai yang dinegosiasikan. Dia menambahkan bahwa ini penting untuk keamanan Ukraina dan Eropa. Ia juga mengisyaratkan keanggotaan asosiasi bisa segera terjadi. Dia berharap mendiskusikan ide itu dengan para pemimpin Eropa dalam beberapa hari agar segera tercapai kesepakatan dan dibentuk satuan tugas khusus untuk merumuskan detailnya. Merz menyatakan negara-negara Balkan dan Moldova perlu dukungan tambahan untuk aksesi ke Uni Eropa, meski tidak menyarankan mereka jadi anggota asosiasi. Secara keseluruhan, Jerman terus memimpin dalam hal tidak hanya mendukung Ukraina, tetapi juga mengamankan masa depan benua Eropa. Dan jika rencana Kanselir Merz disetujui, kita bisa segera melihat hubungan yang jauh lebih erat antara Uni Eropa dan Ukraina daripada sebelumnya, dengan dukungan yang lebih besar dalam berbagai bentuk dan serangkaian masalah baru bagi Putin untuk dipikirkan. Kepanikan Presiden Rusia memuncak setelah puluhan negara berjanji menghukumnya atas kejahatan di Ukraina. Info selengkapnya ada di video kami. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk berita dari garis depan tentang terobosan besar pasukan Ukraina dan bahkan mungkin sedang menuju perebutan kembali kota Pokrovsk. Jangan lupa untuk berlangganan kanal militer ini untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.